silakan Pak David dari Pacitan. Mohon maaf Bapak, ini Pak David dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari ya. Nama saya David Herlin dari Pacitan. Ya. Terus terang saja, saya mendengarkan radio MTA FM sudah 1 tahun lebih. Dan saya seorang mualaf. Dulunya? Saya beragama Nasrani, Ustaz. Oh iya. Dan baru 3 hari yang lalu. Ya. Banyak pertentangan dalam keluarga saya, Ustaz. Tetapi saya sudah mantap untuk menekuni, mengamalkan agama saya yang baru ini. Karena radio FM yang saya dengar, hati saya mencair dengan kata-kata Pak Ustadz, sehingga saya bisa untuk berkumpul dan bertemu dengan saudara-saudara seiman di sini. Ya, alhamdulillah. Ini saya ada unek-unek Pak Ustadz. Iya, monggo. Karena kemarin saya izin, atau katakanlah saya memberitahu istri saya bilang, "Mah, besok saya mau ke Solo." Duh, ada apa ke Solo kok dengerin? Memang Pak Ustadz, biasanya kalau saya bepergian ke luar kota atau di dalam kota pun, saya mesti dengan anak dan istri saya. Kemanapun kami dengan sekeluarga. Dan baru kemarin saya bilang saya ke Solo sendirian. Saya seorang diri. Lah, dengan siapa? Saya dengan bapak-bapak. Lu ada acara apa? Sementara belum saya beritahu. Lah, malam harinya saya memang di hati bergejolak antara saya harus memberitahu atau tidak. Tapi saya mantapkan untuk memberitahu. Mas, saya ke Solo dalam rangka untuk menghadiri pengajian di Solo dengan bapak-bapak. Loh, berarti Bapak sudah mualaf. Sesaat saya berpikir, saya menjawab atau tidak, karena kalau saya bohong, nanti akhirnya saya berbohong terus. Karena pernah saya mendengar panjenengan ngendikan, kalau kita berbohong 1 kali, pasti akan dilanjutkan dengan kebohongan yang lain. Ya. Nah, itu menjadikan beban buat saya. Toh suatu saat, istri dan anggota keluarga saya tahu. Akhirnya saya berterus terang. Apapun yang terjadi, saya akan berterus terang. Akhirnya saya berterus terang. Nah, istri saya kaget dan sedikit menyesalkan atau mungkin marah. Akhirnya dia bilang, udah kalau gitu nanti saya ajukan ke pengadilan, karena istri saya seorang PNS, untuk istilahnya menggugat supaya lebihan. Tapi saya nggak menjawab. Terus akhirnya pagi tadi saya juga memberitahu, Mas, saya berangkat. Kebetulan istri saya pas dinas malam. Nah, itu belum dijawab. Akhirnya 1 jam yang lalu dia memberi jawaban, ya sudah, kalau begitu kita punya kehidupan masing-masing. Yang saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana cara saya menyikapi sikap istri saya yang demikian, karena dia mungkin terkejut, juga kaget, serta sedikit marah, dan juga anggota keluarga dari istri saya, karena terus terang kami sekeluarga adalah pengurus salah satu, di sini saya katakan sekalian, salah satu gereja. Ya. Nah, sebentar lagi kan acara Natal, makanya dengan ini saya memohon dari panjenengan untuk menjelaskan bagaimana sikap saya tentang istri saya dengan saudara-saudara saya yang lain, dan juga bagaimana saya memberitahu kepada anak saya
Karena anak saya dua orang putri, yang satu sudah mualaf lebih dahulu. Dan saya mengikutinya Pak Ustadz. Dan yang kecil masih kelas 2 SD. Bagaimana saya menjelaskan? Karena ini tadi dia SMS, "Pak, nggak ke gereja." Saya belum menjawab Pak Ustadz. Mohon bimbingan panjenengan bagaimana nanti saya bisa menjelaskan ke anak saya dan istri saya juga keluarga. Karena terus terang dengan perkataan istri saya, seandainya nanti dia benar-benar mengajukan gugatan, apa yang saya harus jawab dan bagaimanakah langkah saya selanjutnya. Karena kalaupun itu nanti terjadi, ya dengan yang baik-baik saja tanpa ada rasa permusuhan. Karena terus terang saya sudah berumah tangga 25 tahun Pak Ustadz. Terima kasih. Sementara hanya itu anak yang pertama tadi sudah berkeluarga Pak Ustadz. Oh ya. Dan keluarganya, suaminya juga Kristen, keluarganya. Suaminya Muslim Pak Ustadz dan anak saya mualaf mengikuti suaminya Pak Ustadz. Suaminya Muslim. Sementara pertanyaan saya demikian dulu. Ya. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa itu suatu kebahagiaan tersendiri untuk Bapak. Ya, karena mendapat hidayah dari Allah. Manusia makin tambah usia makin dekat ke kubur. Ya. Selama perjalanan ini kalau menurut Al-Quran tidak menempuh jalan yang lurus. Setelah masuk Islam mengikuti tuntunan Al-Quran berarti mendapat hidayah. Faqad hudiya ila siratim mustaqim. Quran itu betul-betul memberi hidayah pada manusia, memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Maka sekarang sudah menjadi suami muslim. Ya. Di dalam Al-Quran dituntut ku anfusakum wa ahlikum. Jaga dirimu, jaga istri dan anakmu, jangan sampai tersentuh api neraka. Untuk tidak tersentuh api neraka, maka yang ditempuh harus jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu mengikuti Quran. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, inna hadal Quran yahdi lillati ya aqwam. Al-Quran itu memberi petunjuk kepada manusia ke jalan yang lebih lurus. Nah, sehingga dengan demikian saya tidak rela sudah 25 tahun menjadi istri saya terus nanti akan berpisah. Ya, satu di jalan yang lurus, satu tidak yang lurus. Kalau bisa bercita-cita suami istri itu menjadi satu di dunia ini dan di akhirat di surganya Allah nanti. Tapi kalau tidak ketemu satu jalan ya terpaksa tidak bisa ketemu. Maka sekarang Bapak harusnya bersikap tegar, tidak usah banyak. Karena nanti pas ada waktu enak, ngomong-ngomong enak, diajak. Kalau belum mau didakwahi, mari bersama-sama kita dengarkan radio ini aja. Terus kita dengarkan, kita renungkan. Ya. Kita pikirkan dengan akal pikiran yang sehat. Dengan hati yang bening, insya Allah nanti Quran itu nembus ke hati yang bening tadi. Bisa mengerti. Nah, mudah-mudahan kalau sekarang Bapak menjadi mu'alaf dengan kesabaran, dengan ketekunan, membimbing anak istrinya ke jalan yang lurus. Anaknya sudah ikut suaminya muslim, alhamdulillah sudah. Ya, tinggal mengertikan saja Islam yang sebenarnya bagaimana. Sekarang tinggal istrinya, Bapak sudah dapat hidayah, masuk Islam menjadi orang Islam, tuntun istrinya ke jalan hidayah, pelan-pelan. Misalnya nanti dia akan menggugat minta cerai, tidak usah ribut lah. Apa sudah kamu pikir panjang? Ya, apa sudah kamu pikir panjang? Ya, kalau memang sudah kamu pikir panjang ya silahkan kamu gugat. Tapi kalau bisa, mari kita sejalan. Ya, kita tempuh bersama-sama. Nanti suami istri itu kita lanjutkan di akhirat nanti di surganya Allah nanti. Nah, insya Allah dengan sedikit. Biar dia marah-marah biar istri karena tidak tahu.
Maka kita terima aja dengan tenang. Kita dakwai, kita gembirakan. Basyiru wala tunafiru, kata Nabi kan begitu. Berikan dia gembira, jangan dibikin lari. Ya. Yassiru wala tu'asiru. Permudahlah dia, jangan dipersulit. Diterangkan Islam itu yang memberi kemudahan-kemudahan. Jangan dibikin takut, jangan dibikin sulit. Nah, berikan gambaran kemudahan jadi orang yang. Dengan begitu insya Allah dengan doa mudah-mudahan Allah membuka hidayah hatinya. Yang kemudian akan paling pertama nanti ada rasa pekewuh dengan keluarganya karena keluarganya pengurus gereja dan sebagainya. Perkara keluarga pengurusnya biarkan saja. Yang penting kamu istri saya, kamu anak saya, dia anak saya, kamu, saya dan anak-anak kita jangan sampai berselisihan di dalam masalah ini. Ya, saya doakan, saya ikut bantu doa Bapak, mudah-mudahan istrinya mau dapat hidayah dari Allah sehingga niatnya yang akan gugat minta cerai mudah-mudahan malah berubah menjadi menyatu menjadi orang Islam dengan hidayah Allah. Itu saya rasa suatu kenikmatan yang besar dari Bapak ini. Kalau terpaksa sampai nanti terpaksa andai kata tidak mau betul, ya terpaksa gugat cerai betul karena Islam, karena dia tidak mau Islam, insya Allah itu jalan terbaik. Karena bagaimanapun juga istri dipertahankan, maunya tidak bisa pisah, ya, akhirnya juga akan dipisahkan juga oleh Allah. Kalau tidak bisa hidup ya pisah mati, semua itu harinya kan ke sana. Ya. Maka bertemu karena Allah, kalau terpaksa berpisah ya berpisah karena Allah. Bertemu karena Allah, saya sebagai suami berkewajiban menuntun istri. Semaksimalnya selama jadi istri saya akan saya arahkan, saya tuntun supaya dapat hidayah seperti yang saya rasakan. Itu. Kalau ini terpaksa nanti tidak mau, terpaksa dia minta cerai, ya sudah, tidak masalah lah. Tidak cerai hidup ya cerai mati. Nah, mudah-mudahan Allah akan membuka hidayah. Kita tidak usah putus asa dan kita tidak usah menceraikan dia, tapi berusaha mengislamkan dia. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Dengan begitu Bapak sendiri saya minta untuk lebih aktif lagi karena merasa jadi mu'alaf, jadi umat Islam yang baru. Tentu banyak hal yang mesti harus dikaji, dipahami, dimengerti. Orang itu kalau makin mengerti agama Islam itu makin cinta kepada Islam. Makin cinta kepada Islam berarti makin cinta pada Allah. Makin cinta kepada Allah akan makin mendapatkan ketentraman, ketenangan hidup. Ya begitulah Bapak, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami.